Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Safarani dari Prodi Akuntansi 2019 semester 3. Di sini saya akan membahas tentang pengujian data kuesioner atau data primer. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Yang kedua, pengujian parsial uji statistik T dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, uji koefisien determinasi R-square. Analisis regresi linear berganda menurut Purwanto. Analisis regresi linear berganda multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas independen terhadap variabel tidak bebas dependen. Analisis regresi linear berganda ini itu adalah rumusnya. Ini adalah bagian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman pengambilan keputusannya, rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi HO. Hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1-nya hipotesis ini menunjukkan data secara simultan antara individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y, tingkat signifikannya 0,05. Di sini rumus mencari nilai F-table-nya. F-table K.2, N strip K. Ini adalah pengujian simultan berdasarkan nilai F hitung dan F table. Jika nilai F hitungnya itu lebih besar daripada F table, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung itu lebih kecil daripada F table, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh. Jika nilai signifikan itu lebih besar daripada 0,5, maka variabel bebas tidak berpengaruh. Pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Pedoman pengambilan keputusannya sama yang kayak tadi, HO itu berarti tidak berpengaruh, kalau H1 itu berarti berpengaruh. Rumus mencari nilai T-table-nya alfa dibagi 2, N kurang 1 dikurang N dikurang K dikurang 1. Ini berdasarkan nilai pengambilan keputusan berdasarkan nilai T hitung dan T-table dan nilai signifikan hasil output SPSS. Uji koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda menurut Ghazali 2016. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase. Nah, untuk pengambilan keputusannya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel independen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjust R-square nilai positif. Di sini saya akan membuka SPSS-nya, datanya sudah saya masukin. Untuk melakukan pengujiannya, caranya klik analyze regression lalu klik linear. Untuk yang dependen, kita masukin yang prestasi praktikum dan motivasi berprestasi. Untuk statistik, untuk plots dan save kosongin aja, lalu kita klik OK. Di sini data nanti akan keluar. Yang kita lihat itu adalah di sini table coefficient. Di sini outputnya kan kita keluarkan. Kita buka rumusnya. Nah, di sini rumusnya itu Y sama dengan nilai konstansa dibagi
beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus E. Nah, di sini terdapat konstan di mana nilainya 7,784 yang dimana variabel kemandirian belajar X1-nya itu dan ke motivasi berprestasi itu X2-nya. Yang artinya semakin meningkatnya kemandirian belajar dan motivasi berprestasi akan berpengaruh terhadap prestasi praktikum atau variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Di sini terdapat koefisien variabel X1 yang diperoleh hasilnya 0,372, motivasi berprestasinya 0,557. Di sini kita lihat nilai signifikannya 0,000. Untuk pengambilan analisisnya berarti variabel kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS yang berpola positif. Jadi semakin tinggi kemandirian belajar, maka pengaruhnya akan semakin tinggi kepada aplikasi software SPSS. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua variabel, ada 0,372 untuk motivasi berprestasi, 0,557 dan berpengaruh positif. Di sini standar errornya akan terjadi kenaikan sekitar 1,390. Yang berarti pengujian ini udah selesai. Lalu kita melakukan pengujian yang kedua, yaitu uji simultan. Uji simultan yang kita buka adalah output ANOVA. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini rumusnya F table sama dengan K tik 2, N strip K. Untuk K-nya itu jumlah variabel independen. Di sini ada dua kan variabel, yang X1-nya dan X2. X1 yang tadi kemandirian belajar, yang kedua motivasi berprestasi. Dan untuk nilai N-nya kita bisa lihat dari data, yaitu jumlah SPSS-nya. Ini di sini datanya itu ada 171, yang berarti dari rumusnya itu 171 dikurangin 2 sama dengan 169. F table-nya itu kan 2, ya kan? Berarti 2,2, 169. Lalu kita cara bukanya, kita buka F table-nya. Nah, di sini kita lihat di kolom yang kedua dan bagian 169. Di sini udah tertera nilainya 3,05, yang berarti jawabannya itu F hitungnya itu lebih kecil daripada F table. Maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Dan untuk nilai signifikasinya itu berarti hipotesisnya yang diambil itu H1, di mana berpengaruh karena nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi di sini motivasi berprestasi dan kemandirian belajar berpengaruh terhadap dependent variable atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Kita akan lanjut untuk pengujian yang kedua, yaitu uji T. Kita buka tabel koefisiennya lagi. Nah, di sini kita akan buka. Nah, ini rumusnya alpha dibagi 2 n minus K minus 1 atau degree of freedom residual, yang berarti rumusnya itu 0,025 titik 2, 171 kurangin 2 dikurangin 1 hasil 168, yang berarti 0,025 titik 2, 168. Caranya kita lihat dari tabel T. Nah, di sini saya sudah tandain hasilnya itu 1,97419, yang berarti hasilnya itu T hitungnya itu lebih besar daripada T table, maka variabel bebas berpengaruh dan hipotesisnya itu H1 nih. Hipotesisnya H1 berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, untuk nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, yang berarti bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, yang berarti di sini variabel kemandirian belajarnya kan 5,648, ya kan? Nih, T itunya, yang berarti lebih besar daripada T table, yang berarti variabel motivasi berprestasi dan variabel kemandirian belajar berpengaruh kepada dependent variabel atau prestasi praktikum.
Yang terakhir itu ada uji koefisien determinasi R2. Yang kita lihat di sini adalah output model summary. Kita buka lagi materinya. Lalu di sini kita lihat, S-square-nya itu 0,542 yang didapat dari 0,7036 kuadrat. Ya kan? Di sini mendekati 1 karena melebihi setengah, maka semakin kuat kemampuannya. Yang berarti jawabannya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Dan untuk nilai yang adjust R-square di sini tertera 0,537, yang berarti saya bisa mengkualifikasikan datanya itu, kontrol datanya baik karena nilai adjust R-square-nya 0,537 ini positif, bukan negatif. Kalau bernilai negatif, maka tidak dapat berpengaruh pada variabel X dan variabel Y. Demikian pengujiannya sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.